Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mencari hadirat Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Jamah setiap kami pada pagi hari ini, Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami menghadap Engkau pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan, tutup bungkus kami dengan tangan kuasa-Mu hingga iblis tidak berkuasa atas kami. Kau pimpin ibadah ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai setiap kami, Tuhan. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang. Bapakku datang. Menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Kami datang Tuhan dengan segala kerinduan kami, dengan segala kerendahan hati kami, Yesus. Haleluya, 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 Jesus. Your praise kalahkan, your praise Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, Yesus. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Ajaib perkasa haleluya, perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya.
Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami kembali hadir di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami rindu akan urapan kuasa Roh Kudus-Mu lebih dan lebih lagi masuk dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam kuasa tangan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan, pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, bahkan kami semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini, kami percaya Engkau yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat apapun itu Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami patahkan, kami tengking hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami undang hadirat-Mu, dan kami percaya juga Tuhan bahwa hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan menguasai setiap hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Renungan singkat pada pagi hari ini saya ambil dari Amsal yang ke-8. Renungannya ini agak panjang sedikit ya. Kita mau mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Saya ambil dari Amsal 8 ayat yang ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Amin. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita berikan tos kiri kanan, kita bilang Allah kuatku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghalang langkahku, ku tahu yang tunggu, Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita? Amin, amin. Kita pujikan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari senantiasa berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Tidak ada waktunya untuk bersungut-sungut atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap detik, setiap apa pemberian yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita perlu bersyukur. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di
atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Amin. Kalau minggu-minggu kemarin ada persembahan dari bapak-bapak, minggu kemarin ada persembahan dari remaja, sekarang giliran ibu-ibu. Haleluya. Saya undang ibu-ibu untuk maju ke depan.
Haleluya, kita tidak pernah sendiri karena senantiasa Tuhan menolong kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa ada bersama kita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendapatkan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan kami Yesus. Kami mau bernyanyi dan bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur. Haleluya Yesus. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dari awal Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah.
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yo, haleluya Yesus. Kami mau bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Yo, Jesus. Yo, rayukan, rayukan. Yo, jalan rayus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kami datang Tuhan. Haleluya. 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 Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Jangan rayu Cil. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya
Haleluya. Yesus, tiada janji yang seperti ada padamu Tuhan. Kami terima janji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami hati yang sungguh untuk menyenangkan Engkau Yesus. Ubah setiap hati kami, ubah setiap prinsip pikiran kami Tuhan. Biarlah hidup kami menyenangkan setiap langkah dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala pujian penyembahan yang kami naikkan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Persiapkan setiap hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Bila firman-Mu yang kami dengar Tuhan membuat kami semakin bertumbuh, beriman, percaya hanya kepada Yesus satu-satunya Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami percaya. Berkati hamba-Mu Tuhan, bila firman yang keluar itu membuat kami semakin diberkati, semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Yesus. Berkati dalam kehidupan rumah tangga dan semua pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati kami semua yang saat ini telah memuliakan Engkau. Segala kemuliaan, pujian, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya? Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita semua sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema totalitas menjadi manusia baru. Totalitas menjadi manusia baru. Kita buka sama-sama dalam Alkitab kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17, saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang sudah dapat, katakan haleluya. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebelumnya kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu manusia baru. Kenapa tadi judulnya totalitas menjadi manusia baru. Jadi manusia baru itu adalah manusia yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dalam kebenaran dan kekudusan, dan ini yang penting, senantiasa diperbaharui, baik dalam roh, dalam pikiran, dan menanggalkan manusia yang lama. Boleh nggak saya manusia baru tapi masih ada sisa-sisa manusia lama? Kira-kira kita lihat di sini. Karena ternyata manusia lama itu bisa menghambat pertumbuhan manusia baru kita. Karena itu dikatakan manusia baru itu harus menanggalkan manusia yang lama. Kita lihat di sini. Sebelum kita menjadi manusia baru, kita harus melewati yang namanya pertobatan. Pertobatan ini berasal dari kata metanoia dari bahasa Yunani. Pernah mendengar ya? Metanoia. Metanoia itu artinya berbalik dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya mau menggambarkan seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara dalam perjalanan menuju suatu tempat tujuan kita, tiba-tiba kita dihadapkan pada dua cabang jalan. Jalan kanan dan jalan kiri. Lalu seharusnya tempat tujuan kita itu ditempuh jalan yang kanan. Tapi ternyata kita mengambil jalan yang salah. Kita jalan ke kiri. Lalu kita melanjutkan perjalanan cukup jauh sampai akhirnya kita sadar. Wah, saya salah jalan. Saya nggak akan mencapai tempat tujuan saya kalau saya terus berjalan di sini. Akhirnya kita memutuskan apa kira-kira? Supaya kita bisa kembali. Tentunya harus berhenti dulu ya, stop dulu. Bagaimana mau kembali? Stop, lalu kita putar balik. Selesai sampai di situ, apa yang harus kita lakukan supaya sampai tempat tujuan? Melanjutkan perjalanan ke jalan yang benar. Jadi ini arti metanoia. Nggak cukup berhenti dari segala dosa kita aja, dari kehidupan lama kita saja sudah selesai. Tidak. Tapi kita harus melanjutkan kehidupan kita, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kehidupan manusia baru kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa sudah pernah mendengar cerita ini. Ada yang tahu
tentang John Newton? Belum, saya akan menceritakan John Newton. John Newton ini adalah seorang pelaut Inggris. Lihat tahun hidupnya tuh tahun 1725 sampai 1807. Dia bukan sekedar pelaut biasa, dia kapten kapal. Dia seorang kapten kapal, tapi kapal yang dia bawa adalah kapal yang membawa budak-budak Afrika untuk dijual. Dan John Newton ini adalah seorang yang sangat kejam, sangat kasar. Dia suka bermabuk-mabukan, pokoknya kehidupan orang laut, segala bentuk kejahatan, dosa, dia sudah lakukan semuanya. Hidupnya sangat jahat. Lalu suatu hari, kita lihat seperti di gambar, ada badai besar, badai yang sangat dahsyat menghantam kapal John Newton. Saat itu sudah tidak ada harapan, sudah pasti kalau misalnya badai ini terus, pasti akan membuat kapal ini tenggelam. Saat dalam posisi seperti itu, John Newton sadar kalau seandainya dia mati hari ini, dia pasti ada dalam neraka. Karena dia tahu betapa besar kejahatan dosanya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya. Tuhan berikan saya kesempatan satu kali lagi. Kalau Engkau menolong saya akan berubah. Hidup saya akan berubah, bukan seperti saya yang sekarang. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Tuhan mendengarkan doanya. Badai reda dan kapal John Newton ini bisa berlabuh ke pelabuhan. Bapak Ibu Saudara tahu, seperti janjinya tadi, dia berhenti menjadi kapten kapal yang membawa budak-budak Afrika untuk dijual. Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Salah satu kenapa dia masih dikenal orang banyak, dialah yang menciptakan lagu ini, Amazing Grace. Lagu ini usianya sudah hampir 200 tahun lebih. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar lagu ini, saya yakin. Lagunya seperti ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Lagu ini menceritakan kisah hidup John Newton. Di mana dia katakan, Amazing Grace, betapa besar anugerah-Mu Tuhan. Kalau dulu aku sesat, buta secara rohani, hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkanku. Lagu ini sangat memberkati banyak orang. Sampai hari ini kita masih bisa mendengarkan lagu ini. Kita masih bisa merasakan betapa besar anugerah Tuhan. Kalau John Newton saja bisa mengalami karya Allah yang ajaib, saya percaya kita semua di tempat ini juga bisa mengalaminya. Amin. Berikutnya, ini yang saya maksud tadi. Kalau kita mau mengenakan manusia baru, kita harus melepas manusia lama kita. Karena manusia lama itu berbeda jauh dengan manusia baru, bertolak belakang. Kalau manusia lama itu hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu, tapi manusia baru hidup mengabdikan diri pada kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa bilang, saya sudah menjadi manusia baru, tapi masih ada sisa-sisa. Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita sudah memutuskan, saya mau hidup untuk Tuhan, kita harus melepaskan segala kejahatan kita. Kita akan bahas satu persatu di sini. Manusia lama, saya ajak Bapak Ibu Saudara buka dalam Efesus 4. Di sini sangat jelas sekali. Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai 32. Di sini sangat jelas sekali apa itu ciri-ciri manusia lama. Di sini dikatakan ayat yang ke-24. Mulai dari 25. Yang pertama adalah dusta. Dusta, kebohongan. Harus kita buang, kita tinggalkan. Segala bentuk macam dusta, kebohongan, tipu daya, tipu muslihat. Kita harus buang. Dan yang berikutnya adalah
marah sampai berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara bisa membedakan marah dan marah sampai berbuat dosa? Apakah marah itu sebuah dosa? Apakah marah sebuah dosa? Tidak. Kenapa begitu? Jadi kita harus bedakan emosi dengan tindakan. Setiap kita manusia punya yang namanya emosi. Suatu saat kita bisa merasa senang, merasa bahagia, merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Itu bukanlah suatu dosa. Tapi tindakan yang diakibatkan oleh emosi kita ini, itu yang bisa menjadi sebuah dosa. Dan yang dimaksud firman Tuhan di sini, marah sampai berbuat dosa. Itu artinya cara kita bertindak itu karena kita marah itu yang jadi dosa. Karena emosi itu sifatnya internal hanya untuk diri sendiri. Tapi tindakan kita untuk orang lain saat kita marah mengeluarkan kata-kata yang jahat, yang tajam, menyakiti hati orang. Itulah yang menjadi dosa. Ini manusia lama. Lalu berikutnya apa? Segala bentuk perkataan kotor. Anak-anak terutama. Makanya firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin awalnya kita dengar, oh iya, kita mencoba mengatakan, lama-lama jadi kebiasaan, itu nempel di bibir kita. Kita harus tengking dalam nama Yesus. Segala bentuk perkataan kotor kita harus hilangkan, karena itu adalah segala bentuk manusia lama. Kalau engkau mau diubahkan menjadi manusia baru, lepaskan, tinggalkan perkataan kotor. Segala bentuk kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu semua harus ditinggalkan. Inilah ciri-ciri manusia lama. Dan berikutnya manusia baru. Manusia baru seharusnya manusia yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma sekedar bilang saya orang Kristen. Ya, saya percaya. Tapi sungguh-sungguh mengakui Yesus adalah Juru Selamat. Tandanya apa? Tandanya kalau seseorang itu benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti berpikir, bertindak seperti Kristus. Teladannya adalah Yesus. Pasti hidup itu takut akan Tuhan. Pasti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Sudah jelas. Tapi kalau cuman berkata saya orang Kristen, tapi hidupnya tidak mencerminkan teladan Yesus, berarti dia tidak sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, mengalami transformasi. Bapak Ibu Saudara tahu transformasi ya? Transformasi itu perubahan. Perubahan baik tadi dalam cara kita berpikir, kita bertingkah laku. Oh, Vincent yang saya kenal dulu berbeda dengan Vincent yang sekarang. Vincent yang dulu sedikit saja disentil, langsung emosinya, langsung marah-marah, langsung ngajak berantem. Tapi Vincent yang sekarang, dia hanya tersenyum. Lihat, ada transformasi perubahan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam kehidupan kita. Kita mau ingat dulu dan sekarang, apakah ada perubahan? Apakah kita menjadi orang yang sama? Atau kita menjadi seseorang yang baru? Seseorang yang makin serupa dengan Yesus. Berikutnya, menghasilkan buah. Kira-kira pohon itu menghasilkan buah untuk dia sendiri atau untuk orang lain? Begitu juga kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa menghasilkan buah, buah itu harus bisa dinikmati orang lain. Saat orang melihat kita, dia melihat, oh ada sukacita, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan dalam hidup kita. Jadi berkat hidup kita. Kita lihat di sini. Tadi dikatakan orang-orang yang manusia baru itu harus bertransformasi. Apa cirinya kita sudah berubah? Kita mau lihat masing-masing hari ini, jangan menunjuk orang lain, menunjuk suami kita, istri kita, anak kita. Kita lihat dalam diri kita sendiri. Apakah saya sudah mengalami perubahan dalam Yesus? Selama saya mengikuti Tuhan, apakah saya sudah berubah? Kita lihat di sini. Yang pertama, perubahan pertama. Pertobatan dan pengampunan. Saudara semua masih sudah tahu pasti cerita apa ini? Gambar ini? Waktu apa?
Waktu siapa perempuan ini? Perempuan yang kedapatan berzina. Kita semua pernah mendengar cerita ini, membaca firman Tuhan ini. Waktu itu ada seorang wanita, dia kedapatan berzina. Lalu orang banyak membawa wanita ini kepada Yesus. Saat itu, hukuman bagi wanita yang kedapatan berzina adalah dirajam dengan batu. Dilempari dengan batu sampai mati. Lalu mereka semua membawa perempuan ini berkata pada Yesus, wanita ini telah kedapatan berzina. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menguji Yesus. Tahu yang Tuhan katakan. Siapa di antara orang banyak ini yang tidak pernah berbuat dosa? Dia yang pertama kali melemparkan batu pada perempuan ini. Lalu Yesus menunggu, perempuan ini sudah menunggu, dia sudah pasrah menunggu akhir hidupnya. Tapi waktu berlalu, tidak ada satu orang pun yang berani mengambil batu pertama. Tidak ada satu orang pun yang merasa dirinya tidak pernah berbuat dosa, suci. Lalu mereka satu persatu meninggalkan tempat itu. Dan Yesus berkata pada perempuan itu, tidak adakah yang melempari engkau dengan batu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu aku juga tidak akan menghukummu. Dan kata Yesus pada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah ciri orang yang mengalami transformasi dalam Kristus. Saat Tuhan sudah mengampuni hidup kita, kita harus melakukan apa kehendak Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita benar-benar hidup takut Tuhan, gak mungkin di gereja ada yang ribut. Gak mungkin saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kalau takut Tuhan, dimanapun engkau bekerja, engkau pasti bekerja dengan jujur. Tidak berani korupsi, tidak berani menilap uang yang bukan milikmu. Kalau engkau benar takut Tuhan, gak mungkin ada yang hitung-hitungan dengan pelayanan. Gak mungkin ada yang berkata, khotbah ini terlalu keras. Gak enak buat daging saya. Gak ada. Karena hidup kita sudah dalam pertobatan dan pengampunan Tuhan. Lalu ciri yang kedua, pembaharuan pikiran dan hati. Bapak Ibu Saudara dengarkan saya, pembaharuan pikiran dan hati. Ini berbicara mengenai orang yang selalu berespon benar. Berespon benar, tidak peduli keadaannya seperti apapun, orang-orang di sekelilingnya seperti apapun, yang penting dalam dirinya, dia berespon benar. Saya mengambil satu contoh dalam Alkitab, orang yang selalu berespon benar adalah Yusuf. Bisa kita bayangkan bersama kehidupan Yusuf, mulai dari dia kecil, dia harus menghadapi iri hati dari saudara-saudaranya. Sampai dia remaja, saudaranya mulai berbuat jahat, hampir membunuh Yusuf. Lalu dia dijual, lalu dia menjadi budak. Sudah berusaha bekerja sebaik mungkin, tapi lingkungannya tetap parah. Dia difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, Yusuf selalu berespon benar. Saat keadaan Tuhan mengangkat dia, lalu saudara-saudaranya datang. Saudara-saudaranya membutuhkan makanan di Mesir. Mereka sudah takut pasti Yusuf akan balas dendam. Mereka sudah berkata macam-macam. Tapi Yusuf berkata, tenanglah saudaraku. Mungkin manusia bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf selalu berespon benar. Dia percaya rencana Tuhan itu yang terindah. Apapun keadaannya dia berkata, Tuhan engkau tetap baik. Dulu sekarang selamanya Tuhan pasti baik buat saya. Ini yang harus kita taruh dalam setiap kehidupan kita. Pembaharuan pikiran dan hati selalu dalam hidup kita. Kita mau selalu berespon benar. Walaupun orang-orang di sekelilingku tidak baik Tuhan. Walaupun mereka menjatuhkanku. Tapi aku mau berespon benar. Walaupun keadaanku tidak baik. Badai hidup terlalu besar Tuhan. Tapi aku mau berespon benar. Amin. Lalu yang ketiga, ciri orang yang sudah mengalami transformasi. Tadi sudah kita bahas kehidupan yang berbuah. Harus ada buahnya. Mau kita semua berbuah? Amin. Orang melihat kita jangan sampai dari jauh sudah lihat, dia lagi. Males ngomong sama dia. Jangan sampai sudah pandangan orang tuh belum berbicara dengan kita. Sudah males.
Tapi kalau orang melihat kita langsung senang. Karena kita membawa damai sejahtera, kita bawa sukacita. Kita sudah jadi berkat. Berarti kita sudah ada buah dalam hidup kita. Orang bisa merasakan ada Yesus dalam hidup kita. Dan yang berikutnya ciri orang yang mengalami transformasi. Kesaksian yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, ini gambar ini menceritakan tentang kisah Zakheus. Saya mungkin awalnya biasa saja ya mendengar cerita Zakheus. Tapi memang waktu menonton Superbook, saya kayak benar-benar mengalami, wah ternyata Zakheus ini luar biasa. Waktu Tuhan berkata pada Zakheus, Zakheus, aku akan menumpang di rumahmu. Ternyata Zakheus tidak sekedar mengatakan pada Tuhan, ya Tuhan silakan tinggal di rumahku. Tapi Zakheus menyuruh Tuhan, Tuhan tinggallah di hatiku. Inilah hidup Zakheus, kesaksian yang berdampak. Saat dia berkata pada Tuhan, Tuhan tinggallah di rumah hatiku. Dia menjadi orang yang berubah total. Dia benar-benar putar balik, yang awalnya fokusnya mencari uang, dia berubah menjadi seseorang yang membagikan uang. Yang awalnya koruptor, lalu dia menjadi orang dermawan. Bapak Ibu Saudara tahu, waktu dia benar-benar menerima Yesus, dia menaruh Yesus di hatinya, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku aku akan berikan pada orang miskin. Lalu jikalau ada yang aku peras dari orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat banyaknya. Bisa kita lihat, dia benar-benar mengosongkan apa yang ada pada dirinya. Dia benar-benar menaruh Tuhan dalam hatinya. Sudahkah kita punya hidup yang berdampak seperti ini? Menjadi seseorang yang berguna. Berguna bagi diri sendiri, berguna bagi orang lain. Atau kita menjadi orang yang tidak berguna. Ada nggak ada kita, nggak masalah. Kita mau hidup kita jadi kesaksian yang berdampak. Orang bisa melihat, oh benar Tuhan ada di hatinya. Oh benar Tuhan bertahta di hidupnya. Amin. Kita lanjut. Tapi ini yang sering kali terjadi. Kelihatannya sih orang Kristen yang rajin gereja, rajin persekutuan, rajin doa, aktif sekali. Tapi sifat-sifat lamanya masih ada. Nggak sesuai menggambarkan dia adalah anak Tuhan. Jadi batu sandungan buat orang lain. Sukanya menjegal, hobinya menjatuhkan orang. Dan ini yang paling bahaya. Masih memelihara penyakit-penyakit kronis dalam jiwa. Saya kasih tanda kutip, penyakit-penyakit kronis dalam jiwa ini adalah penyakit yang sebenarnya kronis itu artinya tahapnya itu sudah berkepanjangan. Kalau mungkin awalnya dia pelan-pelan, dia pupuk-pupuk, lama-lama kronis makin parah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia tidak sadar ada bibit-bibit penyakit dalam hidupnya. Mulai menggerogoti jiwanya. Pagi hari ini saya mau Bapak Ibu Saudara mulai melihat dalam kedalaman hati kita. Ada nggak sih bibit-bibit penyakit kronis ini? Ada nggak sih? Sudah mulai yang harus saya bersihkan dalam hati saya. Kita lihat. Yang sering tidak kita sadari. Sulit memaafkan. Kalau saya tanya pagi hari ini sama Bapak Ibu Saudara, tutup matanya kita semua. Bayangkan satu orang yang sangat menyakitkan hati kita. Yang kalau kita ketemu, saya nggak bakal nyapa dia. Kalau bisa saya putar balik. Yang kalau kita lihat orangnya langsung ada sesuatu yang sakit di hati kita. Ada nggak? Yang langsung terpikirkan di pikiran kita kalau saya bilang, ada nggak orang yang kita benci? Tak, langsung keluar. Hati-hati. Sudah mulai ada bibit berarti kita sulit memaafkan. Beda ya kalau misalnya ada orang yang gak suka sama kita, oh gak masalah. Itu urusannya dia. Tapi yang penting kita menjaga hati kita. Jangan sampai kita gak bisa mengampuni orang lain. Jangan sampai mulai ada bibit-bibit kebencian buat orang lain. Karena benci itu makin ditumpuk, jadi yang namanya kepahitan. Kepahitan itu sudah mulai menggerogoti. Sudah lebih dalam lagi tahapannya.
sudah mulai menyakiti tubuh kita. Mau makan gak enak, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Tapi ingatnya bukan ingat kamu yang baik. Ingat mau tak pateni aja. Itu sudah mulai dalam tahap kepahitan. Lalu penyakit kronis yang sering tidak kita sadari, suka membuat pertentangan dan perpecahan. Kalau ada ribut itu seru, rame. Sukanya mancing-mancing, tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Makin panas makin hot. Hati-hati. Hati-hati. Sudah mulai tuh ada bibit-bibit penyakit kronis. Lalu berikutnya, ini sudah bibit lagi. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau ada orang yang diberkati, sudah mulai pasang status, sudah mamer. Tapi kalau ada orang yang sedang sedih, sedang jatuh, paling seneng banget. Senyumnya tuh sampai di kuping langsung. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Harusnya kalau lihat orang diberkati Tuhan, orang lagi bahagia, kita ikut bahagia. Gak boleh ada bibit kita merasa, aduh kenapa kayak gitu ya, kenapa saya gak diberkati. Harusnya itu jadi motivasi kita, saya juga mau diberkati Tuhan. Dan kalau orang lagi jatuh, jangan senang, jangan tertawa atas kejatuhan orang lain. Bangkitkan dia. Jadilah teman yang baik, yang bisa saling menopang. Dan yang berikutnya, ini yang lagi sering dibahas di media sosial banyak sekali. NPD, nanti saya bahas lebih lanjut ya. Kita lanjutkan dulu. Berikutnya, kenapa tadi saya bilang bahaya sekali untuk sulit, kalau kita sulit memaafkan. Kerugiannya jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Keuntungannya apa sih sulit memaafkan? Nggak ada untungnya juga. Kelihatannya aja, keren. Nggak bisa memaafkan orang lain. Tapi kerugiannya banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama tadi saya sudah bilang ya, mungkin awalnya sakit hati, naik lagi, bisa jadi dalam kepahitan. Kalau misalnya kita hidup dalam kepahitan, hidup kita tuh akan fokusnya cuma membenci orang lain terus. Membenci terus. Kalau saya umpamakan kita tuh bawa sampah. Sampahnya bukan sekedar sampah bangkai yang busuk yang kemana-mana kita bawa. Bawa ke sini, bawa ke sana. Kira-kira hidup kita bagaimana? Bahagia nggak kira-kira bawa sampah kemana-mana? Dan tahu Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu bisa membusukkan tulang. Mungkin awalnya cuma sakit di hati kita, tapi itu bisa menggerogoti yang lain. Menggerogoti bukan cuma jiwa kita, tapi fisik kita. Itulah awal mulai timbul penyakit. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Banyak penyakit yang diinjus, yang diinduksi, apa ya bahasanya? Yang disebabkan oleh stres. Asam lambung, ada namanya gastritis itu injus karena stres. Ada penyakit gatal-gatal yang parah sekali, psoriasis atau apa, karena stres. Jadi segala banyak bentuk kepahitan itu bisa kemana-mana menjalarnya. Bisa lama-lama mungkin jadi sakit jantung, jadi stroke, segala macam penyakit itu asalnya karena kita bawa sampah kemana-mana. Sampah itu yang membusuk dan merusak kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita tidak bisa memaafkan, kita jadi orang yang cepat sekali tersinggung. Sensitif sekali. Orang salah sedikit, nyenggol dikit aja langsung dibacok. Pokoknya gak boleh disentuh sedikit pun. Orang yang cepat tersinggung. Dan berikutnya, hidup dalam prasangka. Gak enak hidup dalam prasangka itu. Pikiran negatif terus. Segala sesuatu yang orang lain lakukan, kita berpikir mereka berbuat untuk kita. Yang jelek. Orang lagi ngobrol berdua, pasti dia ngomongin saya, pasti dia jelek-jelekin saya. Awas saja. Suaminya pulang telat, kamu dari mana? Kamu selingkuh ya?
Istrinya lagi ngechat, langsung ngerampas HP-nya. Siapa yang kamu hubungi? Pokoknya hidupnya dalam prasangka terus. Prasangka ini persepsi yang dia buat sendiri. Tidak benar-benar terjadi, tapi dalam pikirannya dia sudah bikin, oh begini, begini, begini. Segala sesuatu itu negatif, jelek terus. Hati-hati. Dan akhirnya kalau hidup terus seperti ini, kita akan kehilangan sukacita. Ya gimana mau sukacita, sampah dibawa kemana-mana. Gimana mau sukacita, pikirannya penuh dengan kenangan buruk, kenangan pahit, yang jelek-jelek terus yang dipikirkan. Walaupun dia diberikan berkat sama Tuhan, ada sesuatu yang membahagiakan, itu kabur semuanya, ketutup sama kebenciannya, sama iri hatinya, sama kedengkiannya. Jangan sampai kita kehilangan sukacita. Dan yang terakhir ini yang paling ngeri, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Bapa kita yang di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Mau lepaskan pengampunan? Amin. Ini kita masuk dalam NPD, seru ini. Sering sekali soalnya seliweran di media sosial tentang NPD. Banyak orang membahas, NPD ini apa sih? NPD ini adalah Narcissistic Personality Disorder. Gangguan kepribadian, di mana ini kondisi mental seseorang punya perasaan cuma berpusat pada dirinya sendiri. Segala sesuatunya itu pokoknya saya. Kalian semua gak penting, yang penting saya. Hati-hati, beda ya sama narsis. Kalau narsis tuh mungkin tahapannya masih ringan. Narsis tuh, gue cantik gak? Baju saya bagus gak sih? Gimana? Selfie terus, yang galerinya mungkin 5.300 fotonya ada di sini. Atau memorinya gak nyampe ya. Gak apa-apa, itu masih tahap narsis, oke lah. Masih bisa diselamatkan. Tapi ini sudah dalam golongan personality disorder, artinya gangguan kepribadian. Sudah masuk dalam tahap gangguan mental, gangguan jiwa. Tandanya apa? Orang ini punya rasa percaya diri yang sangat tinggi dan dia itu manipulatif. Manipulatif itu bisa memanipulasi orang. Bisa bikin kamu yang harusnya benar jadi salah. Saya yang selalu benar. Hati-hati dengan orang seperti ini. Haus perhatian, semua harus tertuju pada dirinya. Kekaguman orang cuman buat saya. Dan bahayanya, seringkali orang tidak menyadari kondisi yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara kembali lagi kita lihat, ada gak sih ciri-cirinya dalam kehidupan kita? Kalau sudah mulai ada sedikit-sedikit, 1, 2, hati-hati, dalam nama Yesus, tolak, dalam nama Yesus. Kita lihat gejalanya. Apa sih dikatakan seseorang itu NPD? Kecil banget ya tulisannya ya. Yang pertama itu adalah love bombing. Istilah keren ya Bapak Ibu Saudara, biar sedikit gaul. Saya ajarin istilah-istilah sekarang. Love bombing, apa artinya? Love bombing itu artinya membombardir pasangannya, menghujani pasangannya. Dengan perhatian, dengan hadiah, dengan pujian, kasih sayang tapi berlebihan. Bahasa gaulnya lebay. Mungkin awalnya senang, pasangan saya romantis, pasangan saya baik banget. Tapi hati-hati, kalau sesuatu itu berlebihan tidak baik. Hati-hati, mulai mengarah ke posesif. Kamu lagi di mana? Sama siapa? 5 menit kemudian kamu makan apa? Siapa sebelah kamu? Coba difoto. 5 menit lagi, kamu udah pulang belum? Cepetan telepon saya, video call. Hati-hati loh anak muda yang mau mencari pasangan nanti. Kalau sudah lihat tanda-tanda seperti ini, orang ini love bombing, awalnya kasih luar biasa perhatian, kasih sayang, hadiah, menghujani dengan segala macam. Malah kita harus waspada. Wah, hati-hati. Itu ciri-ciri orang punya kepribadian tadi, narsistik, sosiopat, manipulator. Hati-hati, mulai pasang alarm. Wah, bahaya ini, bahaya. Yang wajar-wajar saja, yang wajar-wajar. Lalu yang kedua, gejala yang kedua, attention bombing. Attention bombing itu sama, mirip-mirip sama love bombing, tapi ini dalam bentuk perhatian. Pujian. Saya pernah ketemu orang seperti ini. Sukanya tuh memuji berlebihan, setinggi langit. Pokoknya kamu itu paling luar biasa. Gak ada tandingannya. Gini. Tapi di belakang dia nusuknya luar biasa juga. Jadi kalau ada seseorang yang memuji kita lebay, berlebihan, malah harus hati-hati. Alarm bunyi lagi, wah ada yang gak bener nih.
Ada yang gak benar. Gak ada kan dalam kehidupan kita kan? Gak ada kan? Lalu berikutnya, yang ketiga, seolah-olah perhatian, orang ini seolah-olah perhatian, tapi sebenarnya gak punya empati. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah, kamu kenapa? Oh iya gitu ya, oh kasihan ya. Tapi kamu tahu gak, aku baru dibeliin ini loh sama mamaku. Tetap aja ujung-ujungnya itu cuma memikirkan dirinya sendiri. Tapi dia gak bisa merasakan empati, apa yang dirasakan orang lain tuh dia gak bisa ikut merasakan. Egois tingkat tinggi. Dan berikutnya, ingin selalu dikagumi dan mau menang sendiri. Pokoknya kalau ada rapat besar, kalau kasih masukan, harus saran saya yang didengarkan. Gak peduli saran orang bagus, yang itu bagus, hanya saran saya. Kalau gak dengar, awas saja. Jangan jadi orang yang seperti ini. Mau menang sendiri. Kalau kita rapat, kita musyawarah, tujuannya itu untuk mencapai mufakat. Artinya apa? Kesepakatan bersama yang terbaik buat semua orang. Jadi jangan ada perasaan pikiran kita, saya harus menang sendiri. Pokoknya apapun yang saya usulkan harus diterima. Hati-hati, hati-hati. Ini sudah masuk gejala NPD. Berikutnya, ini yang serem. Suka playing victim. Playing victim tuh merasa dirinya sebagai korban terus. Mau yang jahat dia, pokoknya saya korbannya. Gak peduli dia berbuat apa sama orang lain, dia sudah melakukan kejahatan apa. Dia gak lihat, jadi matanya tuh tertutup atas segala perbuatannya dia. Tapi perbuatan orang sedikit aja, yang gak sengaja mungkin yang kecil, itu bakal dia inget banget. Dia buat kemana-mana, saya tuh jadi korban, saya itu dijahatin luar biasa. Pokoknya segala sesuatu tuh orang harus tahu, dia itu korbannya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Gak peduli perbuatannya, cuma peduli dirinya sendiri. Berikutnya, NPD ini terlihat sangat percaya diri dan dominan, tapi itu sebenarnya cuma topeng. Kelihatannya dia percaya diri, dia bisa bawa dirinya. Tapi itu topeng untuk menutupi kekurangannya, kelemahannya. Dan yang terakhir, iri pada orang lain. Dan yakin juga semua orang itu iri sama dirinya sendiri. Saya, ini namanya persepsi. Seperti tadi saya bilang, punya pikiran negatif kemana-mana. Ada orang yang ngomong, dipikir ngomongin dirinya dia, dipikir ada orang yang gak suka sama dia. Padahal orang lagi ngomongin, harga cabai mahal loh. Tapi sudah terlalu berlebihan pikirannya itu sudah mendominasi segala bentuk pikiran negatif. Jadi segala sesuatu yang dibuat orang itu pasti salah di matanya dia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat ada 1, 2 poin, sudah mulai kita lihat, wah kadang-kadang saya seperti ini. Harus kita segera bereskan. Saya nggak boleh melanjutkan seperti ini. Harus saya buang. Sering mengalami konflik dengan orang lain. Ini jelas banget. Tahu kenapa jelas? Karena dikatakan sering. Sering itu berarti nggak cuma sekali, 2 kali. Artinya nggak cuma 1 orang, 2 orang yang diajak konflik atau bertengkar atau ribut atau apa. Tapi banyak orang. Dia nggak cocok sama banyak orang. Kalau misalnya saya nggak cocok sama Aldo, ya berarti mungkin kesalahan ada di saya atau di Aldo kan. Tapi kalau saya nggak cocok sama Aldo, sama Tito, sama Revan, sama Ezra, semua nih saya nggak cocok, kesalahan ada pada saya. Kita harus bisa melihat, kalau kita punya konflik sama banyak orang, kita harus mulai introspeksi. Saya salah apa ya? Kenapa saya kok suka buat masalah sama orang lain? Kenapa kok saya nggak cocok sama ini, Kita mau lihat, sering nggak kita mengalami konflik dengan orang lain? Kalau mulai ada, kita mulai introspeksi lagi, apa yang salah dalam diri saya? Apa yang harus saya perbaiki? Saya percaya kita semua tidak ada ya di tempat ini yang seperti ini. Kalaupun ada bibit-bibit, kita mau tolak dalam nama Yesus. Berikutnya, kenapa kok kita bahas NPD dari tadi panjang lebar? Karena ini sangat berbahaya. Saudaraku, kita lihat. Orang yang manipulatif itu sangat mengerikan.
Jadi seperti tadi yang saya katakan, dia selalu membuat orang lain itu yang salah. Supaya dia diperhatikan, seolah-olah pokoknya orang yang salah, orang yang salah. Jadi dia bisa bolak-balik keadaan yang harusnya seperti ini, jadi seperti maunya dia. Manipulatif, bisa memanipulasi keadaan. Wah ngeri nih kalau orang sudah mulai kayak gini. Gak sadar kesalahan dirinya dia. Dan ini penyebabnya, kebanyakan NPD ini terjadi karena awalnya tuh sakit hati. Makanya tadi saya sudah bilang, sepele sakit hati itu. Tapi mumpung dia masih kecil langsung dilentir, buang aja. Jangan sampai jadi tambah besar, jadi kepahitan. Tambah parah lagi membentuk kepribadian kita jadi orang seperti ini. Langsung dibuang. Pokoknya kalau mulai ada bibit-bibit yang gak enak, dalam nama Yesus saya gak mau simpan sampah. Dan penyebab lainnya selain sakit hati ini, NPD ini banyak juga disebabkan karena pola asuh yang salah. Ini untuk orang tua, calon orang tua, pola asuh yang salah. Jangan sampai salah mengasuh anak kita. Membentuk kepribadiannya jadi tidak benar. Saya ingat saya pernah lewat gitu ya di feed Instagram saya. Ada seorang anak, ini mungkin usianya mungkin se-Vanessa atau mungkin lebih kecil 1 tahun dari Vanessa, berarti grade kelas 3 gitu ya. Lagi di swalayan, supermarket, jadi ini orang yang videoin. Dia sepertinya lagi marah sama orang tuanya. Tahu apa yang dia lakukan? Di supermarket itu ada botol-botol sirup banyak di luar negeri kejadiannya. Dia gini, dia jatuhkan semua, prang. Terus dari freezer daging-daging tuh dia buang semua keluar, dia injek-injek semuanya. Nggak tahu berapa kerugian dia akibatkan waktu itu. Dia nggak mikir dia merugikan supermarket itu, dia nggak mikir orang tuanya harus ganti rugi semua yang dia perbuat itu. Pokoknya dia mau tahu, saya ini lagi sakit hati, saya ini lagi marah, lihat saya lagi marah. Ini sudah jelas sekali gejalanya. Dan orang tuanya tidak menghalangi atau bagaimana tidak marah menegur. Orang tuanya cuma sudah kayak biasa gitu. Hati-hati. Makanya firman Tuhan berkata, didiklah anakmu, tegurlah kalau dia berbuat salah. Bisa dibayangkan anak ini besarnya seperti apa? Kalau dia terus dibiarkan seperti itu, mungkin di rumah dia masih diselamatkan. Semuanya memuja dia, ya gak apa-apa. Tapi nanti kalau dia keluar dari rumah, dia mengharapkan semua orang akan berbuat hal yang sama. Semua orang harus mengerti dia. Semua orang harus tahu kalau dia marah. Semua orang harus tahu dia ini korbannya. Sudah jelas sekali gejalanya. Jadi kita mau, kalau misalnya mulai sekarang kita lihat anak kita berbuat salah. Jangan dibiarkan, masih anak-anak. Justru karena masih anak-anak, masih bisa diperbaiki. Kalau sudah kayak Pak Arnold, kayak Om Jerry, susah diperbaikinya. Bisa dirubahkan oleh Roh Kudus. Tapi kalau belum bisa membuka dirinya bagaimana? Karena itu mumpung masih anak-anak, kita bilang, gak boleh. Gak apa-apa dia nangis, gak apa-apa dia ngambek, daripada hidupnya menyusahkan orang lain. Didik anak kita. Jangan biarkan kepribadiannya nanti menjadi seperti ini. Dan seperti yang tadi saya katakan, NPD ini bisa memecah belah. Mulai dari keluarga, bisa mecah belah keluarga. Masuk ke gereja, mecah belah gereja. Di mana saja dia berada, pokoknya dia mau menghancurkan. Prinsipnya tuh makin hancur makin bagus. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Sudah itu prinsipnya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, gak ada obatnya NPD ini. Cuman satu yang dibutuhkan, kesadaran. Tadi saya panjang lebar sudah bilang gejalanya apa. Saya mau kita semua lihat, sadar ada gak sih ya di diri saya? Kalau ada, cepat-cepat dihilangkan. Sadar dan berubah. Karena ini sangat-sangat mengerikan. Kita kembali. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, dalam ayat pokok kita tadi kan dibilangkan supaya manusia baru kita diperbaharui. Kenapa sih harus diperbaharui? Ya karena memang kita gak bisa jadi sama langsung seperti Yesus, baru, sempurna. Gak bisa. Karena sifat kita sebagai manusia kita harus terus diperbaharui. Dalam roh kita, dalam pikiran kita. Kita harus minta Tuhan perbaharui saya setiap hari. Sampai saya jadi seperti yang Tuhan mau. Gimana caranya supaya manusia baru kita terus diperbaharui? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara,
Mungkin kita udah hafal, sudah hafal, paling disuruh baca firman Tuhan. Oke, membaca. Tapi yang lebih penting dari itu, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Kalau membaca aja susah, gimana kita mau melakukannya? Tapi kalau kita sudah di tahap, kita sudah membaca firman Tuhan, kita masuk step berikutnya. Saya mau melakukan firman Tuhan. Amin. Kalau misalnya kita baca terus setiap hari, kita lihat sifat-sifat Yesus. Oh, Tuhan itu kalau misalnya diejek, dihina, dia gak pernah balas loh. Kita punya target kita. Target saya mau menjadi seperti Yesus. Jadi kalau ada orang yang jahat sama kita langsung ingat, oh Tuhan gak pernah balas, saya juga gak mau balas. Itu gunanya kita baca firman Tuhan. Kita tahu target hidup kita itu mau jadi seperti apa. Apa sih yang Tuhan mau, itu semuanya ada dalam Alkitab. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu semua ada. Bapak Ibu cuma harus membaca, merenungkan, dan melakukan firman ini. Yang kedua, supaya manusia baru kita terus diperbaharui, ini sudah pasti pasangannya. Tetap berdoa. Kenapa satu paket? Karena kalau cuma membaca firman saja, nggak berdoa, hati kita nggak bisa dilembutkan. Saat kita duduk berdoa, saat kita berhubungan dengan Tuhan, hati kita mulai dibentuk sama Tuhan. Hati yang kayak keras, kayak batu bisa dilembutkan. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa, memberikan kita power, memberikan kita kemampuan. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, target yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang berikutnya, supaya manusia baru kita terus diperbaharui. Kita harus percaya proses kesulitan hidup itu sarana Tuhan untuk mendewasakan kita. Balik lagi, berespon benar. Kalau ada masalah, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi kita langsung berkata, terima kasih Tuhan. Saya percaya seperti pelangi sehabis hujan. Ada janji Tuhan menanti saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke tempat gym, ke tempat fitness, kita pasti melatih otot kita kan, mengangkat beban kalau mau membentuk. Mungkin awalnya cuman barbel 1 kilo kanan kiri, naik lagi 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, sampai nanti bisa lebih dari bobot tubuh kita, kita bisa kuat angkat. Akhirnya otot kita jadi, otot kita besar. Begitu juga Tuhan mempergunakan setiap proses kesulitan hidup kita itu untuk membentuk hidup kita. Tuhan menggunakan keadaan yang tidak menyenangkan, orang-orang yang menyebalkan di sekitar kita, itu untuk memproses hidup kita. Kalau engkau gampang tersinggung, kalau engkau sulit mengampuni, nanti Tuhan tuh kasih tuh orang di dekat kita, sekitar kita. Orang yang suka menyinggung kita, terus menyinggung, sampai gak bisa tersinggung lagi, sampai habis rasa tersinggung kita. Itu untuk membentuk karakter kita. Jangankan orang lain, mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu. Dengan segala kekurangannya, kelemahannya. Tuhan lagi membentuk hidup kita. Tuhan mau kita berespon benar. Jangan membenci, tetap mengasihi dan mengampuni seperti Yesus. Maka karakter kita itu akan menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Ini ayat penutup saya, tidak terlalu panjang hari ini. Dalam Efesus 5 ayat 15-16. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita mau pastikan setiap kehidupan kita di sini. Kita adalah bukan sekedar orang Kristen, apalagi KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tapi benar-benar kita sudah menjadi manusia baru. Sudah menanggalkan manusia lama kita. Kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Kita semua menjadi ciptaan baru dalam Tuhan. Amin. Semuanya rindu di tempat ini menjadi manusia baru sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Saya rindu kita angkat pujian, ku terhubung denganmu.
Haleluya Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita semua mau diubahkan. Totalitas menjadi manusia baru. Tuhan, saya mau meninggalkan manusia lama saya. Segala bentuk yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau lepaskan. Saya mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Kita mau lebih lagi terhubung pada Tuhan. Karena hanya Dia yang melayakan setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh, terima kasih. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Hubungkan dirimu dengan Tuhan. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita ulang dari awal. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, oh Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesus, terhubung denganmu. Glory, glory, glory. Glory Yesus. Haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berkuasa atasku. Terhubung denganmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Selalu melekat di hati Tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan. Kami mau menjadi manusia baru seutuhnya Tuhan. Ubahkan setiap kami Bapa. Ubahkan kami Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajaib. Glory. Haleluya Yesus. Yesus. Haleluya Yesus. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Glory Yesus. Berkata Yesus. Berkata saya. Berkata Yesus. Ku terhubung denganmu, Yesus, 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 haleluya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Ya dan amin. Bahwa firman-Mu biarlah menjadi landasan-landasan bagi hidup kami. Sehingga manusia baru boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami rindu di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh-Mu ada dalam kehidupan kami. Dan senantiasa menuntun kami. Mungkin hamba-Mu sangat terbatas mengatakan sesuatu kepada setiap jemaat yang ada. Tetapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas bagi setiap anak-anak-Mu yang senantiasa menanti-nanti Engkau. Biarlah kekuatan demi kekuatan yang senantiasa kami rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, biarlah ini bukan kehendak kami. Kehendak-Mu jadi karena Engkau manggil kami, memilih kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang menang. Anak-anak yang senantiasa disukakan oleh Tuhan. Oleh sebab tolong kami di mana kami berada, di mana kami tinggal. Biarlah Engkau tetap senantiasa menggenggam tangan kami. Dan senantiasa menolong kami, membangkitkan jadikan diri kami. Jikalau kami lemah, berikan kekuatan. Jikalau kami sakit, berikan kesembuhan. Jikalau kami mengalami berbagai kedangkan tangan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau sudah berikan otoritas bagi kami. Biarlah manusia-manusia baru boleh terjadi atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau sebentar kami tidak memberikan persembahan kami, biarlah kami berikan yang terbaik. Biarlah semuanya bukan untuk kami, tetapi untuk Tuhan. Semua yang kami sembahkan demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin.